Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yogantara Setia Darmawan selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen kelas A. Bagaimana Bapak kabarnya? Kami harap Bapak Yoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, jadi untuk memenuhi ujian tengah semester Sistem Informasi Manajemen ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait flowchart proses bisnis dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen pada UMKM Shishi Snack and Food Gresik yang akan kami bahas setelah ini. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang UMKM Shishi Snack and Food. Jadi, Shishi Snack and Food merupakan usaha home industry di bidang kue-kuean dan jenis makanan lainnya. Shishi Snack and Food berdiri sejak tahun 2015 dengan memiliki total karyawan sebanyak 5 orang. Produk dari Shishi Snack and Food biasanya dipasarkan di toko-toko yang berada di kiri Gresik. UMKM ini ternyata belum cukup terkenal, dikarenakan pemesanannya yang masih menggunakan nomor telepon dan juga sistem pencatatannya yang masih tergolong manual atau tradisional. Nah, ini merupakan profil usaha dari Shishi Snack and Food. Pemiliknya bernama Sumania, kemudian berdomisili di Gresik, dan UMKM ini bergerak di bidang makanan olahan. Nah, ini ada beberapa contoh produk yang sudah dan pernah diproduksi oleh UMKM ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Wafik pada slide ketiga bahwa UMKM Shishi Snack and Food Gresik ini masih belum terkenal dan sistem penjualannya pun masih melalui cara manual. Seperti halnya pada pemesanan, Shishi Snack and Food Gresik selama ini masih melalui media WhatsApp pribadi atau telepon biasa. Selain itu, Shishi Snack and Food Gresik ini belum melakukan pemasarannya secara luas dan tersistem, sehingga tidak semua orang tahu tentang produk dan harga yang dijual pada Shishi Snack and Food Gresik. Dengan hal tersebut, kami rasa proses bisnis yang dilakukan oleh Shishi Snack and Food Gresik selama ini masih belum tersistem secara efektif dan juga efisien. Oleh karena itu, kami memiliki dua rumusan masalah yang akan kami selesaikan pada proses bisnis yang ada dalam Shishi Snack and Food Gresik ini, yaitu bagaimana cara konsumen mengetahui harga dan jenis produk apa saja yang dijual oleh Shishi Snack and Food Gresik, dan bagaimana caranya agar strategi pemesanan produk dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oke, jadi ini adalah flowchart bisnis secara manual untuk Shishi Food and Snack. Jadi di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada bagian konsumen, pemasaran, administrasi, produksi, dan pengemasan. Kita mulai di start ya. Kita startnya ada di konsumen. Kenapa ada start itu? Jadi lambang atau logo start itu selalu ada di flowchart. Dia itu menggunakan simbol terminator. Jadi simbolnya itu artinya simbol yang selalu ada di awal dan di akhir flowchart. Jadi itu harus selalu ada seperti itu. Kemudian konsumen mulai memesan produk. Konsumen mulai memesan produk dengan melakukan telepon. Dengan cara telepon. Jadi mereka akan menelpon ke pihak Shishi Food and Snack untuk memesan produknya. Di sini kita menggunakan simbol manual operation. Kenapa kita menggunakan simbol manual operation? Karena di sini itu tidak ada sistem komputerisasi sama sekali. Jadi benar-benar sistemnya manual. Kemudian kita ke pemasaran. Ke pemasarannya, mereka mulai menerima pesanan dari konsumen tersebut. Di sini kita menggunakan simbol
manual input. Kenapa kita menggunakan simbol manual input? Karena di sini itu mereka memang mencatatnya secara manual, menerimanya secara manual, namun mereka masih menggunakan online keyboard, tidak seperti manual operation. Seperti itu. Setelah menerima pesanan, mereka mulai melakukan pendataan. Setelah didata semuanya pesanannya, mereka akan memberikannya kepada pihak administrasi. Di sini pihak administrasi selain menerima data, mereka juga menerima pembayaran DP-nya, seperti itu. Kemudian setelah menerima pembayaran dan data-datanya, mereka mulai melakukan perekapan penjualan dan pembuatan laporan keuangan. Di sini menggunakan manual operation karena CC Bakery itu pencatatan laporan keuangannya itu masih secara tertulis seperti itu. Jadi kita memberikan simbol manual operation di perekapan data dan membuat laporan keuangannya. Kemudian untuk hasil pendataannya ini setelah selesai direkap, hasilnya diberikan ke pihak produksi. Di sini hasil pendataannya kita menggunakan simbol input and output. Kenapa? Karena data itu bisa masuk dan juga bisa keluar. Seperti di administrasi, ini keluar dari pihak administrasi, kita masukkan ke pihak produksi, seperti itu. Jadi kita menggunakan simbol input and output. Setelah pihak produksi menerima datanya, kita mulai membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pesanan dari konsumen tersebut, dan itu menggunakan simbol manual operation. Kenapa? Karena CC Bakery sendiri itu mereka untuk pembelian bahannya lebih suka ke tobaku, ya toko-toko kue seperti itu. Jadi masih secara manual tanpa komputerisasi sama sekali. Setelah pembelian bahan, kita masuk ke sistem produksi pesanan. Jadi di sini kita masih menggunakan manual operation, di mana mereka membuat pesanannya masih menggunakan sistem-sistem yang manual, tidak seperti pabrik yang menggunakan alat-alat seperti itu. Kemudian hasil produksinya kita serahkan ke tim pengemasan yang akan masuk ke proses pengemasan. Setelah produk itu sudah dikemas, kita kembali ke tim pemasaran, di mana tim pemasaran akan menerima produk yang sudah dikemas. Selanjutnya akan masuk ke proses pengiriman. Lah, proses pengiriman di sini kita menggunakan simbol processing, di mana di sini itu mereka akan menanyakan terlebih dahulu. Biasanya konsumen itu ada yang mau ngambil sendiri, ada yang mau memang dikirim. Jadi di sini kita menggunakan simbol processing tersebut. Setelah itu, setelah proses pengiriman, produk pesanan akan diberikan ke konsumen. Setelah itu, di situ ada simbol yen yang artinya flowchartnya sudah berakhir. Segitu sih flowchart manual yang kami buat untuk sisi snack and food, seperti itu. Jadi gambaran umum untuk sistem yang ingin kami buat itu, kita itu ingin memberikan kemudahan bagi konsumen serta kemudahan dan keuntungan bagi UMKM-nya, Pak. Jadi di sini itu kita mau membuat sebuah sistem aplikasi yang konsumen itu bisa mengakses CC Snack and Food itu dimanapun dan kapanpun, tanpa harus telepon dahulu atau tanpa harus datang ke tempatnya secara langsung kayak gitu. Jadi aplikasinya itu di situ tuh menyediakan semua menu dari sisi Snack and Food sendiri, mulai dari produknya apa aja, harganya, variannya apa aja, terus nanti itu sistem pengirimannya itu bisa lewat apa, pembayarannya juga mereka bisa cash atau bisa transfer kayak gitu, Pak. Itu keuntungan bagi konsumennya. Untuk kemudahan dan keuntungan bagi UMKM-nya sendiri itu
setiap pesanan yang dipesan oleh konsumen itu akan otomatis terinput di UMKM CC Snack and Food ini. Jadi nanti misalnya Mbak ini memesan kue segini, pengirimannya tanggal ini, pembayarannya melalui transfer misalnya, harus dikirim tanggal ini sampai tanggal ini, alamatnya ini, seperti itu Pak. Jadi nanti langsung terinput di sana. Itu juga keuntungan dan kemudahan sekali bagi CC karena mereka itu akan lebih efektif gitu loh Pak, dan lebih cepat, seperti itu. Jadi yang ingin kami buat untuk CC Snack and Food sendiri. Di sini juga untuk aplikasinya bisa dibuat sebagai ladang promosi juga, karena CC ini termasuk salah satu UMKM yang masih belum cukup terkenal di Gresik, seperti itu Pak. Bisa jadi dengan usulan sistem aplikasi seperti ini, mereka bisa jadi lebih berkembang lagi, seperti itu. Kemudian, ini merupakan flowchart proses bisnis UMKM CC Snack and Food setelah automasi software dilakukan. Di sini ada 5 tahap, yaitu konsumen, pemasaran, administrasi, produksi, dan pengemasan. Pada tahap konsumen, proses bisnis dimulai, lalu konsumen melakukan pemesanan produk secara online atau dengan aplikasi terbaru ini. Lalu, setelah proses pemesanan, tahap pemasaran menerima notifikasi pemesanan dan pihak administrasi menerima notifikasi pembayaran. Pada tahap ini terjadi 2 keputusan yang kemungkinan terjadi, yaitu jika konsumen belum melakukan pembayaran, maka pesanan tidak akan diproses, dan jika konsumen sudah melakukan pembayaran, maka pesanan mereka akan diproses dan dilanjutkan ke tahap perekapan seluruh data pemesanan mulai dari jenis produk hingga metode pengirimannya, dan dicatat secara otomatis oleh aplikasi. Setelah itu, pihak produksi membeli bahan bakunya. Lalu, setelah produksi membeli bahan baku, pihak produksi memproduksi pesanan. Setelah produk jadi, tahap pengemasan mengemas produk dengan packaging secara manual. Setelah produk selesai dikemas, pihak pemasaran menerima pesanan yang siap dikirim. Lalu, proses pengiriman secara terkomputerisasi terjadi, di mana dalam aplikasi tersebut tersedia tracking pesanan. Sudah sampai manakah pesanannya? Lalu, setelah produk sampai di tangan konsumen, semua proses bisnis berakhir atau end. Nah, jadi kesimpulannya, proses bisnis yang kami usulkan untuk diautomasi menggunakan aplikasi adalah dari segi pemesanan hingga proses pencatatan data penjualan. Jadi di sini dari tahap konsumen sampai tahap administrasi saja. Setelah itu untuk memproduksi pesanannya dilakukan secara manual karena ini merupakan UMKM dan tidak menggunakan mesin yang besar atau memproduksi secara produksi. Setelah mengetahui perbedaan flowchart proses bisnis yang ada pada CC Snack and Food Gresik secara manual maupun setelah melakukan automasi software, kali ini kami akan membahas prosedur pengolahan proses pemesanan yang telah kami usulkan. Yang pertama yaitu pada tahapan segi konsumen. Saat proses bisnis pada UMKM ini masih berjalan secara manual, proses pemesanan yang dilaksanakan masih secara langsung, yaitu melalui telepon dan juga WhatsApp pribadi. Sistem pembayarannya pun masih melakukan transaksi seperti biasa dan pengambilan produk juga dilakukan secara langsung antar penjual dan juga pembeli melalui telepon ataupun WhatsApp pribadi tadi. Nah, setelah kami otomasi pada software, proses pemesanan pada UMKM ini
menggunakan aplikasi dengan nama Sisi Snack and Food Gresik, yang mana di situ tersedia lengkap mulai dari jenis produk, harga produk, pilihan metode pembayaran, sampai pilihan pengiriman produk. Jadi, konsumen pun akan lebih mudah dalam memesan produk yang diinginkan dan mengambil pemesanan sesuai dengan request dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan juga penjual. Di samping itu, juga memudahkan penjual dalam memproses data pemesanan yang sudah terdata pada aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya ada prosedur pengolahan proses pemesanan yang kami usulkan. Ini dari segi pemasaran ya. Sebelumnya mereka itu menerima pesanan secara langsung melalui telepon, dan pendataannya untuk pesanan dari konsumen itu masih secara manual. Jadi menurut kami itu kurang efektif ya, dan memakan waktu yang cukup lama. Tapi setelah adanya sistem yang kami usulkan tersebut, mereka itu akan menerima pesanan secara lebih efektif dan efisien karena mereka sudah melakukan sistem online. Jadi datanya itu akan langsung masuk secara otomatis tanpa harus dicatat lagi. Lalu pada slide ini ada tahap administrasi. Tahap administrasi merupakan tahap terakhir yang akan kami otomasi. Yang sebelumnya segala pelaporan pemesanan ataupun laporan pembayaran itu dicatat secara manual atau tertulis tanpa bantuan sistem atau aplikasi apapun. Nah, setelah otomasi, segala pelaporan, baik pelaporan pemesanan maupun pelaporan keuangan dan lain-lain, tercatat otomatis dalam aplikasi. Hal tersebut dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga program yang kami usulkan dalam penerapan sistem informasi manajemen pada UMKM Sisi Snack and Food Gresik melalui flowchart proses bisnis yang telah kami jelaskan sebelumnya dapat lebih mempermudah proses bisnis pada UMKM tersebut dan dapat memecahkan masalah yang ada selama ini. Terlebih lagi, harapan kami adalah program ini bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan materi yang kurang maksimal dari kami. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami akhiri, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.